Raja Tentara Bayaran. Bab 411. Siapa orang yang kamu kirim sebelumnya? Di waktu luangnya, Shen Lian bertanya kepada Feng Guangyao tentang identitas prajurit yang diincar Majin. Namanya Wang Hua. Dia adalah kepala Sekte Lima Danau saat ini dan putra Wang Su. Feng Guangyao menjawab dengan sederhana. Setelah mendengar jawaban Feng Guangyao, Shen Lian segera mengirim pesan kepada Majin, memintanya untuk menangkap orang tersebut sesegera mungkin dan langsung membawanya kembali. Sejak berpartisipasi dalam pemurnian pil merah, sumber keuangan Sekte Wuhu telah meningkat pesat. Dengan pil tersebut sebagai fondasinya, Wang Hua, yang telah memasuki usia parubaya, belum lama ini menjadi ahli di bidang pemurnian Qi dan energi. Berubah menjadi dewa. Putra Profesor Wang. Apakah dia mempunyai ahli waris? Shen Lian membuat perhitungan mental, bahwa Profesor Wang harus berusia 60 atau 70 tahun, dan putranya tidak akan terlalu muda. Tidak mengherankan, harus ada bakat generasi ketiga dari 5 danau sekte. Ya, tapi anak laki-laki itu tidak tahu apa-apa tentang pil merah, dan Profesor Wang tidak bodoh. Dia tahu bahwa memurnikan pil merah adalah hal yang berbahaya, jadi dia sudah lama mengirim cucunya untuk tinggal di kota besar. Setelah mendengar ini, Shen Lian mengangguk. Pernyataan ini masuk akal dan harus menjadi keputusan yang dibuat oleh Wang Suhui. Bagaimanapun, urusan Hongwan ditangani oleh Wang Suo dan Wang Hua, dan generasi berikutnya tidak perlu bergabung. Terlebih lagi, meskipun insiden tersebut terungkap, setidaknya keluarga Wang dapat dilindungi dari kepunahan. Sekte Lima Danau akhirnya selesai kali ini. Sungguh sial bertemu bintang jahat sepertimu. Feng Guangyao berkata dengan nada melankolis yang tertekan. Dia mengira dia akan dirampok oleh kekuatan seni bela diri, dan dia juga mengira dia akan dikepung oleh divisi ke-9, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya yang ada di dalamnya adalah junior tak dikenal. Tahap akhir pelatihan tubuh siapa yang akan membawanya ke sana? Nah, yang paling penting adalah orang ini sangat aneh, dan kemampuan anehnya membuka mata Feng Guangyao. Sekte Lima Danau bukannya tidak adil karena sengaja ikut serta dalam hal seperti itu. Hanya saja kamu juga lucu. Bukankah seharusnya kamu merasa sedih pada dirimu sendiri sekarang? Shen Lian melirik Feng Guangyao lalu berkata, aku tidak perlu bersedih. Sejak aku meminum pil merah, aku ditakdirkan untuk tidak punya jalan kembali. Meskipun pil merah dapat memperpanjang umur, namun juga memiliki efek samping yang kuat. Menurut Feng Guangyao, bahkan orang normal hanya memiliki sisa hidup 3 bulan setelah meminum pil merah, seluruh orang akan memasuki keadaan hampir mati. Hanya dengan terus minum obat barulah bisa mempertahankan hidup. Saat itu, alasan mengapa agama iblis memurnikan pil merah, tidak hanya karena alasan pembaruan kehidupan, ada juga kebutuhan agama iblis untuk menggunakan ini untuk mendaftarkan hati dan pikiran orang, memaksa orang untuk menyerah pada tujuan. Siapa sangka agama iblis dihancurkan selama bertahun-tahun setelah hari ini, pil merah sebenarnya muncul kembali di dunia. Setelah mendengarkan cerita Feng Guangyao, Shen Lian menoleh ke arahnya dengan tatapan curiga sebelum dia bisa menghela nafas. Menurut Feng Guangyao, ketika persediaan pil merah habis, dia tidak akan punya banyak nyawa lagi. Pengakuan jujurnya tanpa bertanya, membuat Shen Lian sedikit curiga saat ini, takut dia telah diracuni. Hei, nak, kamu tidak terlalu muda, tapi kamu sudah cukup tua di dunia ini. Pernahkah kamu mendengar bahwa perkataan seorang pria baik bahkan ketika dia akan mati? Karena aku tahu bahwa aku akan mati, kenapa aku harus menerima hukumanmu dengan sia-sia? Sebenarnya bukanlah hal yang buruk untuk bisa memotong benda seperti pil merah. Mati saja, ini akan berakhir untuk selamanya, dan kamu akan merasa santai. Setelah Feng Guangyao selesai berbicara, senyuman santai muncul di wajahnya. Hati orang-orang terbuat dari daging. Ada orang yang cukup kejam untuk memurnikan pil merah, tetapi tidak banyak yang bisa melakukan hal itu dengan pikiran tenang. Feng Guangyao jelas sedang dalam konflik, telah memilih untuk tidak melarikan diri lagi dan berencana menghadapi takdirnya secara langsung. Sebenarnya, saya cukup bersalah. Ketika sekte mengatakan mereka ingin memilih seorang prajurit yang mati, sekelompok orang bergegas maju dengan bodoh, ingin menumpahkan darah mereka untuk sekte tersebut. Hasilnya, saya memenangkan lotre, dan apa yang saya dapatkan adalah pil merah. Menurutmu itu lucu atau tidak? Feng Guangyao tertawa ketika berbicara, yang membuat Shen Lian merasa sangat tidak nyaman. Tampaknya dia juga secara tidak sengaja terlibat dalam insiden ini, dan dosa-dosa yang terlibat tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengannya. Bagus jika Anda memiliki kesadaran ini.
Gunakan sedikit waktu yang tersisa untuk membantu kami menggali semua basis produksi. Ini juga bisa dianggap mengumpulkan sejumlah kebajikan untuk diri Anda sendiri. Shen Lian berkata dengan tenang. Kebajikan jahat macam apa yang membuat penderitaanmu berkurang? Selama percakapan, Ma Jin kembali, dan bersamanya ada Wang Hua, yang telah menjadi tahanan. Baru pada siang hari berikutnya Zhao Hongyu Ningsuang dan yang lainnya tiba di Sekte Wuhu. Para tahanan sebelumnya, mereka yang harus ditahan dan mereka yang harus dibebaskan, semuanya telah diserahkan kepada rekan-rekan di divisi ke-9. Ambil mereka kembali. Adapun perawatan Wang Hua, keputusan Shen Lian sangat sederhana. Cukup hapus, dan biarkan Wu Yilian membawanya pergi untuk menyelamatkan masalah, dan juga mengirimnya untuk bersatu kembali dengan Wang Su dan putranya. Setelah menyelesaikan masalah ini, Shen Lian menghubungi Chen Jinhua lagi. Selain melaporkan informasi yang diperolehnya, dia juga menceritakan rencana selanjutnya. Memutus rantai pasokan mereka memang berguna, tetapi terlalu berbahaya. Murid, mohon tunggu sebentar. Izinkan saya mendiskusikannya dengan Lao Sun terlebih dahulu. Chen Jinhua terdiam lama di ujung telepon, lalu dia berbicara. Kekuatan tempur Shen Lian dan timnya saat ini tidaklah rendah, tetapi dibandingkan dengan apa yang dikatakan Feng Guangyao tentang kekuatan yang tersembunyi di Aula Master Leluhur 8 Sekte Besar, itu masih belum cukup master senior dari 8 sekte besar yang mengaku telah meninggal. Jika mereka semua masih hidup, umur panjang seorang pendekar selalu menjadi hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Pada dasarnya tidak ada bedanya dengan orang biasa, kecuali para pendekar yang seni bela dirinya diakui memiliki efek memperpanjang umur, rata-rata masa hidup para praktisi seni bela diri bahkan mungkin lebih rendah. Kekuatan internal adalah energi, tetapi itu bukanlah vitalitas. Bahkan jika Anda telah mempraktikkannya sepanjang hidup Anda dan memiliki kekuatan internal yang tak tertandingi, Anda mungkin tidak hidup lebih lama dari orang lain. Ini adalah momen yang langka dan adil dari Tuhan. Saluran Feng Guangyao terputus. Faksi Qing Cheng yang tidak dapat menerima barang akan segera menjadi curiga. Tuan, tidak ada penundaan. Kita harus mengejar kemenangan dan mengambil tindakan sebelum mereka dapat bereaksi. Shen Lian mendengar sedikit kekhawatiran dalam kata-kata tuannya dan dengan cepat berbicara untuk membujuknya. Saya mengerti, saya mengerti. Murid, dengarkan saya. Ini bukan hanya wilayah barat daya tempat orang-orang memurnikan pil merah. Jika kita benar-benar mengambil tindakan, ini akan menjadi operasi nasional. Hanya dengan kelompok barat daya Anda kekuatan kecil ini jelas tidak cukup. Chen Jinhua membujuk dengan cemas bahwa dia bisa memahami suasana hati Shen Lian yang bersemangat, tetapi dia harus berpikir jangka panjang. Bab 412. Shen Lian terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Oke, kalian diskusikan dulu, dan kami akan mulai mengambil tindakan di malam hari." "Oke, tunggu kabarku." Chen Jinhua menutup telepon. Faktanya, membuat keputusan seperti itu bukan karena Shen Lian ingin menindak pasokan pil merah, tetapi karena waktu tidak menunggu siapapun. Sekte Wuhu, atau seluruh barat daya, sebenarnya berada di bawah kendali Qing Cheng Sekte. Berita bahwa Shen Lian dan yang lainnya berada di Sekte 5 Danau tidak dapat disembunyikan lama-lama. Sebagai ular lokal yang dominan, akan sangat aneh jika dia tidak memiliki kemampuan intelijen ini. Seperti yang dikatakan Chen Jinhua, memang benar situasi yang ideal tentu saja Departemen ke-9 telah mengerahkan tenaganya kemana-mana, dan kemudian dengan itu kekuatan guntur, semua markas Benimaru dimusnahkan dalam satu gerakan, tapi itu adalah keadaan yang ideal. Saat ini, cabang ke-9 bahkan belum mengetahui berapa banyak pangkalan di Hongwan, apalagi menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja. Alasan mengapa Shen Lian cemas sebenarnya karena dia takut bahkan petunjuk ke barat daya ini akan terputus. Memanfaatkan fakta bahwa mereka sekarang memiliki Feng Guangyao yang mengetahui situasinya, Shen Lian dan yang lainnya setidaknya dapat menyentuh pintu terdekat. Jika mereka melewatkan kesempatan yang tepat, mereka bahkan mungkin tidak dapat menghadapi barat daya. Apa yang dikatakan Tuan Chen? Meskipun Shen Lian tidak menghindari semua orang di telepon, semua orang secara sadar tidak menguping. Melihat Shen Lian menutup telepon, Zhao Hongyu bertanya dengan prihatin. "Mari kita tunggu kabar sebelum kita bertindak." Shen Lian melambaikan tangannya tanpa daya dan menjawab, Ningsuang dan yang lainnya tidak terlalu peduli tentang ini. Bagi mereka, ini hanya tentang mematuhi perintah. Tapi Zhao Hongyu sedikit cemas. Bagaimana caranya? Benar, Tuan Chen. Sekecil apapun lalatnya, mereka tetaplah daging. Sekarang kita bisa membunuh mereka satu persatu. Zhao Hongyu mengeluh. Jangan bicara omong kosong. Memang benar lalat adalah daging,
tapi Anda harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan menunggu beritanya. Shen Lian menggelengkan kepalanya. Terkadang seperti ini. Setiap orang memiliki idenya sendiri. Sebelum hasilnya keluar, tidak ada yang bisa menjamin bahwa keputusan mereka sepenuhnya benar karena merasa benar sendiri dan sewenang-wenang. Organisasi manapun hanya dapat memiliki satu otak. Ini adalah kebenaran abadi. Tidak akan berhasil jika yang satu pergi ke timur dan yang lain pergi ke barat. Zheng Zizhen, Ninta Majin membawa Feng Guangyao masuk. Meskipun pandangan Shen Lian tentang Feng Guangyao telah berubah setelah pembicaraan dari hati ke hati sebelumnya, itu tidak sampai pada titik di mana Shen Lian bisa mempercayainya. Sebelum semua orang membicarakan masalah ini, Shen Lian meminta Majin untuk membawanya ke samping. Setelah beberapa saat, Majin yang pekerja keras muncul di depan semua orang bersama Feng Guangyao. Feng Guangyao, kapan faksi Qing Cheng akan mengetahui ada yang tidak beres di sini? Shen Lian, yang tidak ingin membuang waktu, bertanya langsung. Ini harusnya transaksi malam paling awal. Untuk menyembunyikan hubungan dari orang lain, kami yang bertanggung jawab tidak akan melakukan kontak apapun dengan sekte tersebut pada hari kerja. Ini adalah kasus yang terlihat di permukaan dan secara diam-diam. Hanya jika disepakati saat transaksi, kedua pihak akan mengadakan pertemuan, mereka membawa ramuan yang berharga, dan kami menyiapkan pil merah yang dimurnikan. Feng Guangyao menjawab dengan jujur bahwa Sekte Qing Cheng bertindak dengan hati-hati dan tidak pernah berhemat pada harta ramuan yang sangat berharga di mata orang-orang seni bela diri. Meskipun Shen Lian dan yang lainnya tahu bahwa ramuan itu berasal dari tangan Sekte Qing Cheng, apa gunanya? Mereka tidak mulai berlatih, dan cara untuk mendapatkan pil merah pada akhirnya adalah dengan pembelian yang serius, yang sempurna baik secara emosional maupun rasional resep. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menghukum salah satu dari mereka karena diam-diam memiliki resep terlarang dan dengan sengaja menyebarkannya bukanlah titik di mana mereka harus dibasmi. Ketika saatnya tiba, pihak lain akan menyebut seseorang sebagai kambing hitam karena membocorkan resep tersebut dan semua tanggung jawab akan dihapuskan. Di mana berdagang? Shen Lian mengangguk dan menanyakan pertanyaan terakhir. Itu di Gunung Qingzu, 30 km jauhnya dari sini. Segera, hari sudah malam, dan Shen Lian akhirnya menerima telepon dari Chen Jinhua. Setelah berdiskusi dengan Sun Lutang, mereka memutuskan untuk menggunakan upaya terbaik Departemen ke-9 untuk memberantas sebanyak mungkin basis pemurnian pil merah dimanapun. Pertama-tama hancurkan semua yang mereka bisa. Bagi Departemen ke-9, yang kekurangan tenaga, ini sebenarnya satu-satunya pilihan. Selama benar-benar mengambil tindakan, dunia seni bela diri Tiongkok ini tidak bisa lagi damai seperti sebelumnya telah melakukannya sebelumnya dengan persiapan situasi yang berkembang hingga saat ini. Suatu sore sudah cukup baginya untuk membuat beberapa pengaturan sesuai kekuatannya. Meski tidak mungkin membuat badai besar ini mereda, setidaknya itu bisa membuat segalanya lebih baik bagi orang biasa dan orang biasa. Pengaruh prajurit tingkat rendah jauh lebih kecil. Dengan izin Chen Jinhua, Shen Lian melepaskan sepenuhnya. Malam itu, dia meminta Zheng Zizhen dan Majin untuk mengikuti Feng Guangyao ke Gunung Qingzu, berhasil meninggalkan murid Sekte Qing Cheng yang datang untuk membeli pil merah. Orang ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Setelah memijat orang selama setengah jam, Shen Lian akhirnya menyerah pada penyiksaan. Orang yang datang adalah seorang ahli di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Saya tidak tahu apa-apa tentang Hong Wan. Sejauh yang saya tahu, untungnya, Shen Lian bukannya tanpa hasil. Karena dia telah menggunakan penyiksaan yang kejam, dia dengan mudah mendapatkan pengakuan paksa dan berhasil membuat orang ini menuliskan kejahatan karena mengakui bahwa faksi Qing Cheng ikut serta dalam menyempurnakan pil merah. Tentu saja tuduhan ini tidak cukup untuk menghukum faksi Qing Cheng. Dunia seni bela diri bukanlah pengadilan. Ia memperhatikan hal-hal seperti pengakuan lisan dan bukti. Mereka hanya bisa membuat mereka tidak sanggup menanggungnya. Mereka hanya harus muncul. Pada saat itu akan menjadi pertarungan kekuatan paling langsung antara Departemen ke-9 dan mereka. Sekarang ada 6 tungku alkimia yang lokasinya sudah ditentukan. Kami akan berpencar. Majin dan Zhao Hongyu akan satu grup, Zheng Zizhen Ningxuang akan satu grup, dan saya akan satu grup. Shen Lian membagi 6 alamat yang diberikan oleh Feng Guangyao menjadi 3 bagian, 2 di setiap kelompok. Mengapa kamu berada dalam kelompok? Ningxuang menyatakan keraguannya tentang pengaturan Shen Lian. Karena saya tidak membutuhkan perlindungan dari ahlinya. Shen Lian menoleh dan melirik Ningxuang, lalu berkata dengan tenang. Anda. Ningxuang hampir melonjak karena marah.
Kata-kata Shen Lian bisa dikatakan sangat melukai harga diri seseorang. Di antara ketiga kelompok ini, Zhao Hongyu dan Ning Xuang secara alami adalah yang paling lemah dalam efektivitas pertempuran. Sebenarnya, mereka bahkan dianggap sebagai beban. Saat ini, Shen Lian mengatakannya langsung kepada Ning Xuang, yang bisa dikatakan sangat tidak sopan. Bersambung,